Hai minasan, konnichiwa. Koko ni Irina desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Iya. Jepangnya di Kumamoto. Wow, Di mana tuh? Jepang bagian bawah, dekat Fukuoka. Gua tuh bergabung sama The Jack Sakura itu karena kan dari Fukuoka itu dekat ya ke Kumamoto. Nah, pas banget nih anak-anak dari Kyushu tuh ngadain kopdar sambil camping. Jack Sakura ini kan pernah ada beberapa acara musik ya kak ya. Betul. Nah yang terakhir ini tahu gue mengundang, lupa nama Strike bandnya. Answer. Gimana sih hubungan Jack Sakura dengan teman-teman supporter di baik sana. mungkin lokal Iya. ataupun ada nggak sih by the way supporter Indonesia juga yang besar juga di sana? Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania, balik lagi di podcast Jack Angel Talks kerjasama antara Jackmania dan RRI Jakarta. Yeay. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan, ini kalau misalkan timnas punya pemain import nggak ya disebutnya? Kalau kita Jackmania juga punya ya, The Jackmania Import. Iya. Asik. dari mana? dari salah satu negara di Asia sih, masih Negara yang cukup tinggi wisatanya di kesana, orang Indonesia suka banget kesana. betul. Dan salah satu juga adalah wilayah resmi The Jackmania ya Win ya. Yaitu adalah Jackmania Tokyo. Yeay, selamat datang. Halo Kak, ini nggak dari Jepang kan? Baru landing ke sini langsung ya Kak? Oke, boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak nih dengan siapa? Boleh. Menyapa teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack Mania. Perkenalkan, nama gue Irnawati Dadi, biasa dipanggil Irna. Gue tinggal di Rawabelong. Oke, bukan jadi nggak baru turun dari ini ya Enggak. pesawat ya langsung Jepang ya. Gue gak kirain dia akan ngomong dari mana Oh gitu. iya, harusnya gini. Aduh, perkenalan Jepang. Iya, gimana? Arigato ya? Gimana Arigato sih? kan? Enggak. Emang apa? Awalnya apa sih? Kalau Korea kan annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kalau Jepang Elkaimida. Konnichiwa, Oh Irna iya, desu. Padahal baru dengerin lagu Baby Monster ya. Ada lagu ini ya, konnichiwa-nya ya. Oke. Oke. Boleh nggak Kak nyapa pakai bahasa Jepang? Hai minasan, konnichiwa. Koko ni Irna desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, artinya ada di bawah sini. Kalau iyanya bahasa Jepang itu apa sih? Hai. Hai. Oh. Berarti kita harusnya Hai. hai gitu. Oke, Kak Irna, ini dari Rawabelong. Iya, betul. Nah, ini kan kenapa diundang di sini karena ini spesial adalah kita membahas Jackmania luar negeri, biro luar negeri yaitu Jackmania Tokyo, dan ini adalah salah satu Jack Angel-nya itu Kak Irna. Berarti saat ini stay-nya di Indonesia di Iya. Rawabelong atau seperti apa nih Kak? Di Indonesia, di Rawabelong. Oke, Di tapi rumah. sebelumnya bergabung dengan teman-teman Jack Tokyo seperti itu. Betul. Wah, keren banget nih. Mungkin boleh diceritain nggak tuh? Maksudnya prosesnya seperti apa? Bahkan mungkin awal mulanya ya suka sama Persija seperti apa sehingga bisa gabung dengan Jack Tokyo sendiri. Awal mula suka Persija itu di tahun 2018 ya. Karena waktu itu temen sekelas di SMK itu dia suka banget sama Persija. Makanya gue diajakin gitu buat ngikut nonton Persija. Pertama kali nonton itu di GBK. Dan pas pertama kali nonton itu langsung suka sama Persija karena ada Jackmania-nya luar biasa. Di tahun berapa sorry Kak? 2018. 2018. Itu pas, berarti pas juara Pas nggak sih? juara, iya. Iya, pas juara. Oh, momennya jadi pas Iya, lagi momennya dapet pas. banget ya. Oke. Berarti basicnya sendiri Kak Irna apakah keluarganya juga ada supporter kah? Pendukung Persija enggak. atau gimana? Enggak, supporter awalnya dari gue sendiri. Oh, dari Kak Irna iya. sendiri ya. Nah, ini kan sama nih. Mungkin kalau dari keluarganya Winda sendiri, Winda salah satu sendiri kali ya Win ya? Terjun. Sebenarnya iya, ayah dulu suka bola, tapi dia tuh nggak yang specifically suka klub mana gitu, dia only suka bola aja gitu. Guenya yang nyebur ke Persija. Gue pun begitu, maksudnya secara basic mungkin nggak ada pendukung Persija sebelumnya, begitupun Kak Irna. Nah, kalau gue pribadi gue mendapatkan tantangan-tantangan dalam artian kayak nonton ke stadion, pasti
ada rambu-rambunya ya Win ya. Ada aja gitu. Nah kalau Kak Irna sendiri gimana tuh? Sering dilarang sih, cuman kalau untuk sekarang karena udah diizinin ya. Mungkin karena mama capek kali ya buat ngebilangin gue, makanya untuk sekarang mah mau nonton, iya udah boleh kayak gitu, asalkan di hari libur. Gimana sih trik-triknya Kak? Maksudnya gini, aku pertama kali nonton bola, itu tuh nggak boleh ke stadion, nggak boleh, karena stigmanya mungkin juga zaman itu masih nggak enak dan lain-lain seperti itu ya. Tapi kalau dari Kak Irna sendiri gimana sih meyakinkannya? Untuk meyakinkannya sih dengan membawa teman-teman ya, maksudnya dengan teman-teman yang mainnya gengan nih. Itu yang mainnya gengan apa jual nama teman? Iya biasanya gitu. Enggak ya. Oke. Biasanya mereka sih yang aku suruh buat ke rumah gitu, buat izin gitu. Kayak nah ayo nonton gitu. Ya udah lu bilang ya ke mak gue kayak gitu ngomongnya. Oke. Tapi secara letak kan sebenarnya Rawabelong nggak begitu jauh ya dengan GBK. Berarti sebenarnya kan ya bisa dibilang pasti orang tua atau keluarga sering lihat nih Jackmania dan lain-lain. Sering. Mungkin ada pandangan-pandangan dari orang tua awalnya seperti apa? Ada nggak nih Kak? Kalau pandangan awalnya sih ya jelek sih ya. Mungkin karena banyak bentrokan mungkin ya. Tapi untuk sekarang karena guanya suka Persija, makanya orang tua pun juga udah yang kayak Kak ajak nih adenya buat nonton ke stadion kayak gitu. Malah direstuin ya. Iya, malah direstuin sekarang. Tapi dari 2018 itu kayaknya stigmanya kita tuh udah semakin mulai membaik ya dibanding kayak dulu zaman-zaman kita awal-awal suka kita tuh bareng enggak. Jadi baru kemarin. jadi kayaknya mungkin tantangannya enggak yang segede apa ya betul. Untuk apalagi jarak sebenarnya dari rumah ke stadion dekat ya, dengan kayaknya lingkungan pun kayaknya daerah sana juga banyak iya kan, banyak Jackmania kan. Ini kan tadi selain diajak temen nih Kak, biasanya nih Jack Angel, ini bukan ini ya, bukan menstereotip atau apa, tapi nggak usah Jack Angel. Biasanya nih saya dan Winda itu suka Persija itu karena pemainnya pasti awal ngeliat pemainnya gemes nggak deh. Nah kalau dari Kak Irna sendiri gimana tuh? Kalau dulu pas baru awal banget suka Persija itu sukanya sih sama Yusuf Helal. Terus kalau sekarang kalau untuk sekarang sukanya sama Rizky Ridho sama Ferrari. Semua Rizky Ridho tuh banyak saingannya Jack Angel. Mas Jawa ganteng. Iya lagi. Tapi ketika Winda sampai punya loh video Rizky Ridho nyanyi ya Win, ada Guyon Waton ya. Guyon Waton. Ntar mau diajakin PGR bareng. Kakak-kakak nggak bisa, saingan kalian berat. Jadi akan gue ajak ini, ayo PGR bareng. PGR kan kerja sama Infocom, sama Jackmania. Jadi nanti Mas Rizky Ridho, ayo kita ini NDS bareng gitu. Kata Rizky Ridho, Anda nontonnya masih di luar pagar, saya di atas panggung. Nah balik lagi nih Kak, apa domisili kan di Rawabelong. Berarti pas itu ikut Korwil Rawabelong juga seperti apa? Iya, ikut Korwil Rawabelong. Oke, dan gimana ceritanya Kak Irna ini bisa mengembangkan karirnya asik ke jauh sana tuh? Ke Tokyo, ke Jepang. Tokyo itu apa sih? Negeri tirai bukan tirai bambu apa? Tokyo, negeri Sakura. Sakura. Maaf ya. Kalau tirai bambu apa sih? Tirai bambu Cina. Oke. Mohon maaf. Kan saya bertanya. Untuk pertama kali ke Jepang itu karena pas di SMK itu kan kepala sekolah juga jadi dosen ya di universitas yang ada di Indonesia. Nah, terus dia itu tiba-tiba kedatangan sama orang Jepang. Terus orang Jepangnya itu kayak tahu nih kalau dosen ini punya sekolahan yang kayak SMK keperawatan gitu buat perawatan. Nah, sedangkan di Jepang itu kan banyak lansia ya. Jadi memang sangat butuh banget perawat gitu buat ke Jepang. Makanya orang Jepangnya itu ngajakin kerjasama nih sama dosennya, sama dosennya untuk gimana nih kalau misalkan sekolah lu kerja sama gue untuk menyalurkan gitu siswa-siswinya buat ke Jepang. Makanya dari situ gue tertarik gitu. Oke, berarti Kak Irna ini SMK-nya keperawatan. Iya, keperawatan. Berarti lulus tahun berapa tuh? Lulus tahun 2020. Oh, 2020. Berarti after lulus berangkat atau masih di after sekolah? After lulus itu setahun belajar, abis itu baru berangkat. Berarti 2021. 2022. Oh, 2022 berangkatnya. Berarti pas zaman Covid ya, Kak? Iya, pas zaman
Enggak sih, enggak zaman Covid banget itu. Udah mereda enggak sih? Udah mereda ya. Oke. Berarti lulus di tahun 2020. Iya, 2020. Beda setahun lah sama aku 2021. Percaya lagi. Percaya kan? Semoga pandangan gue gak sejulit itu ya, barusan percaya lagi, nggak percaya kok gitu. Oke. Nah, berarti ini kalau gue kan suka nge-scroll TikTok juga nih. Kadang-kadang banyak FYP tuh kayak kalau itu di China Taipei itu juga banyak kan emang lansia yang membutuhkan perawat secara khusus. Berarti di situ juga terjadi fenomena yang sama di Jepang seperti itu ya. Sama, iya. Banyak lansia-lansia yang mungkin keluarganya itu sibuk bekerja, makanya dititipin ke panti. Apalagi gitu. Jepang tuh orang yang dikenal dengan sangat pekerja keras ya. Iya, sangat pekerja keras. Berarti itu panti di ini keluar konteks nggak sih? Maksudnya ya ini ilmu juga sih buat kita. Itu tuh panti di hire keluarga yang ngebayar secara ini untuk ini nih nitipin orang tua, atau memang ada alokasi dari pemerintah ketika ada lansia di satu keluarga itu dia diperbolehkan, atau gimana sih biasanya di sana? Kalau itu sih biasanya dari keluarga nitip ya ke panti. Kayak panti jompo gitu ya Kak. Tapi mereka itu setiap bulannya bayar ke pantinya. Kan kalau misalkan di Indonesia ada tuh yang panti jompo yang ditanggung semua sama pemerintah. Iya, kan? makanya apakah itu maksudnya di sana juga kan kita dengarnya apa ya namanya, kehidupan orang tuh juga ditanggung sama mungkin ya kayak gitu. Ada beberapa negara yang kayak lansianya tuh dapat subsidi atau apa kalau di Jepang dapat juga kok. Kalau nggak salah juga di Jepang kalau punya anak juga dapat subsidi anak kan. Gue lihat juga yang itu. Iya, bakal disekolahin juga kok. Dari Jepang. Tapi yang di tempat kayak ini kerja atau ini tuh berarti orangnya secara pribadi dia mengeluarkan kocek pribadi untuk itu nitipin ibaratnya orang tuanya mah kalau gitu ya. Di Indonesia kayak panti jompo swasta gitu ya. Oke. Berarti di sana berapa lama? Di sana setahun aja sih Kak. Setahun. Iya, setahun. Berarti sampai 2023. Sampai 2023. Oke. Nah, ini kan stay berarti pas itu di Jepang. Jepangnya di mana sih Kak? Jepangnya di Kumamoto. Wow. Di mana? Jepang bagian bawah. Dekat Fukuoka. Kita tampilkan web di sini. Nanti deh. Ya. Nah, ini yang menarik nih. Kan Infocom juga pernah nih podcast bareng teman-teman jadi Jack Tokyo. Itu tuh mereka nyeritain kalau misalkan kayak dari satu tempat ke satu tempat itu bisa makan berjam-jam naik. Nah, kalau dari ke tempat Kakak sendiri dari kotanya kan Tokyo ya? Iya, Tokyo. Dari Tokyo itu ke tempat Kakak berapa lama sih? Kalau dari Tokyo naik Shinkansen itu kurang lebih 6 jam kalau nggak salah. Oke, apa 3 jam gitu. Kereta cepat kan? Ya. Bahkan yang cepat aja udah segitu ya. Iya, segitu. Berarti normal di darat bisa berhari-hari. Iya. Oke. Jaraknya lumayan nggak apa-apa, gue nyoba Shinkansen aja nanti biar cepet ya. Ya boleh nyoba Wush dulu aja kayaknya. Oh iya bener lagi. Udah belum. Bener banget tuh. Tapi iya lagi. Belum, baru nge-scroll doang. Nih nggak jadi. Mohon maaf, saya udah pernah. Oh iya lagi. Nah, Kak, ini gimana ceritanya bisa bergabung juga dengan, ini agak jumping maaf ya, tapi maksudnya bisa bergabung dengan teman-teman Jack Tokyo, sedangkan kan tadi jaraknya lumayan jauh, terus juga pasti punya aktivitas yang, apalagi kan di sana tanggungannya cukup besar, ada menjaganya benar-benar individu manusia seperti itu. Gimana tuh Kak? Maksudnya bisa di-sharing? Kalau untuk di Tokyo di Jepang itu kita itu dibagi 3 sih Kak, 3 wilayah. 3 wilayah itu kayak di Kanto, Kansai sama Kyushu. Kalau misalkan Kanto itu dia Tokyo dan sekitarnya. Kalau Kansai itu Osaka dan sekitarnya. Dan kalau Kyushu itu Fukuoka dan sekitarnya di bagian bawah gitu. Nah, gua tuh bergabung sama The Jack Sakura itu karena kan dari Fukuoka itu dekat ya ke Kumamoto. Nah, pas banget nih anak-anak dari Kyushu tuh ngadain kopdar sambil camping. Dari situ makanya kayak, nah udah sini aja gitu. Tapi waktu itu pas camping itu lagi kerja, makanya nyusulnya pas besokannya. Nah dari situ gue nyusul ke sana. Terus
barulah kita kenalan gitu sama mereka yang lain. Berarti pertama kali ya. Tapi tahu adanya Jack Tokyo atau Jack Jepang, Jack Sakura, banyak sebutannya ya. Itu follow duluan, apakah dihubungin? Follow duluan dan mencari tahu gitu, kayak ngechat adminnya, Min gimana sih cara masuk di Jack Sakura gitu. Terus langsung dia dibilang hubungin aja kontak person yang ada di daerah masing-masing gitu. Makanya gue langsung kontak pengurus yang ada di Kyushu. Oke, berarti tadi ya dari Jack Sakura itu ada 3 ada tadi. 3. Akhirnya kontak salah satu yang Kyushu itu. Betul. Akhirnya baru gabung. Ibaratnya mah kalau mungkin di Indonesia tuh Pulau Jawanya, Pulau Sumatera, gitu-gitu ya, Timur kayak gitu. Iya bener sih jaraknya. Ayo kita ke Jepang deh, kayaknya kita harus ke Jepang nih pertanda ya. Gini. Udah 2 kali podcast sama Jack Tokyo, belum ada undangan ini. Kapan sih? Gue siapa deh? Nah balik lagi, berarti kan tadi ikut bareng pertama kali tuh, berarti kamu join Jack Sakura tuh udah berbentuk biro belum sih? Udah berbentuk biro. Udah berbentuk biro ya saat biro itu. Tuh tahun berapa sih dia ya? Biro Tokyo 2000. Tahun ini tuh ulang tahun kedua. Oh iya, 2022 berarti. Oh iya kan berarti dia baru kesana, banget ya. ya. Oh oke. Bener dong, Ina kan kesana 2022 kan? Iya, 2022. Berarti nggak lama di sana langsung gabung gitu ya? Betul. Tapi pas join di sana, apakah memang udah berbentuk biro, udah ulang tahun, udah kan apa sih kemarin tuh sempat? Oh belum ulang tahun. Pas gua gabung itu belum ulang tahun. Ulang tahun yang pertama, iya. Oh, iya. Kan ulang tahunnya 2023. Gimana sih? 2022, 2023, 2024 ini yang kedua ya? Iya, maaf, kurang karbo. Belum ya? Belum makan, kurang karbo. Oke, tapi selama di sana tuh intensitas ketemu satu sama lain itu ini nggak sih? Maksudnya yang dari 3 wilayah tadi, terus memang kopdar besarnya gitu. Kalau kopdar besarnya itu biasanya pada hari libur nasional Jepang sih Kak, di musim dingin atau enggak musim panas. Nah kita itu ngumpul buat bikin acara misalkan kayak konser musik kayak gitu. Itu dari yang ujung Jepang sampai ujung Jepang lagi, ibaratnya kayak dari Sabang sampai Merauke gitu, ngumpul dari di satu titik. Sabang sampai enggak sih terus ngumpul gitu Ngumpul semua di hari titik, itu. iya. Iya karena hari liburnya tuh ya hari libur Emang nasional dan bareng. semua dapet Iya, gitu ya. betul. Tapi kayaknya kerjanya tuh Senin sampai Minggu. Oh Senin sampai Minggu, Iya. tapi shift atau gimana? Shift, enggak, ada shift tapi waktu pas kesana itu belum dikasih shift malam. Berarti setiap hari liburnya tuh libur di hari biasa sih Kak biasanya. Oh, jatah-jatahan mungkin gitu ya. Kadang di Sabtu Minggu, kadang Selasa Rabu gitu, nggak nentu. Tapi di sana asrama kah atau nyari ini sendiri sih? Maksudnya ada mes, ada mes kah atau dicariin apa tuh? Apaan tuh? Oh, apa tuh gitu ya. Emang sama sih, ibaratnya kayak kos-kosan ya. Cuma orang Jepang bilangnya apa tuh? Gitu. Oke. Apalagi nggak tuh? Nah itu kan berarti tadi sempat mention terkait dengan acara-acara yang suka diadain sama Jack Sakura secara besar. By the way kan tadi libur nasionalnya itu di musim dingin, musim panas dan musim dingin seperti itu. Itu tuh apa sih maksudnya gini? Kalau di Indonesia kan kita ada Lebaran, itu kan gedenya, mungkin ada Waisak atau Natal dan lain-lain. Nah itu tuh maksudnya apa sih? Apa tadi libur besarnya tuh maksudnya apa tuh? Jadi di setiap pekerjaan ya mungkin di setiap dari seluruh Jepang gitu ya, itu liburnya memang dapat semua. Sampai anak-anak sekolah pun ikut gitu liburnya. Jadi liburnya itu ada di musim panas sama musim dingin aja. Berapa hari? Kalau untuk anak sekolah biasanya sebulan. Kalau untuk pekerja nggak mungkin sebulan ya? Kayak seminggu. Cukup lama ya berarti lama. ya. Berarti bisa dibayangin, gue membayangkan ya. Mungkin di seminggu itu Jepang benar-benar sunyi gitu. Apa malah sebaliknya? Kalau misalkan libur nasional itu biasanya banyak acara-acara sih Kak. Kayak misal lari maraton, terus ada acara-acara kayak kesenian budaya Jepang kayak gitu banyak. Berarti mereka yang jadi panitia nggak libur ya? Iya kan? Justru orang Indonesia pun juga ikut. Biasanya dari Summer Fest, perusahaan-perusahaannya. karena di Jepang tuh suka ada Summer Fest yang benar-benar ngadain yang yang gede banget. Acara ada kembang api, hanabi. Biasanya tuh kalau musim panas ada hanabi.
Hanabi apa? Hanabi itu kembang api. Oke. Ya, Udah petasan ibaratnya di sini ya. Udah dapat berapa kosakata? Hanabi. Oke. Nggak tahu. Iya. Belajar dulu deh. Biar diundang. Kode lagi masuk. Nah, balik lagi. Tadi Jack Sakura ini kan pernah ada beberapa acara musik ya, Kak ya. Nah, yang terakhir ini tahu gue mengundang lupa nama bandnya. Answer. Cakep itu, dia bisa mengerti apa isinya. Tanpa harus gini ya. Nah, itu tuh gimana tuh prosesnya? Maksudnya Itu apa sih band? wah, parah nggak tahu. Itu nggak tahu lagi sumpah. Nih, biar dijelaskan. Kalau untuk mengundang Strike Answer itu mungkin dari pengurus yang ada di Jepang kali ya. Soalnya kan gue ada di Indonesia dan bukan pengurus juga. Jadi nggak tahu nih step by stepnya gimana. Yang tahu mungkin pengurus yang ada di Jepang. Tapi kalau di tahun sebelumnya pernah ikut nggak sih pas acara itu sebetulnya Summerfest kan? Oh iya, Summerfest. Kalau di tahun sebelumnya itu gue nggak ikut karena memang bentrok sama kerjaan ya, kayak gitu ya. Nah, tapi maksudnya kenapa nih membuatnya itu musik? Pernah nggak sih undang band Jackmania? Pernah nggak ya? Belum pernah kayaknya deh. Belum mungkin pernah yang ya? akan datang kali ya. Bapak Korda. Kan gini nih, Ya, kalau misalkan ada band Jackmania, siapa enaknya tahu diliput sama Infocom Jackmania gitu. Gue langsung begini nih duduknya. Siap kok. Kalau cuma ngomong konnichiwa juga bisa. Nanti gue belajar nggak apa-apa. Gue anaknya ini kok belajarnya cepet. Cepet apa tuh? Nah, balik lagi. Ini kan berarti banyak kegiatan yang dilakukan di teman-teman Jack Sakura seperti itu. Tapi di balik itu sendiri, Kak, gimana sih hubungan Jack Sakura dengan teman-teman supporter baik sana, mungkin lokal ataupun ada nggak sih by the way supporter Indonesia juga yang besar juga di sana kayak gitu? Kalau untuk hubungan sesama supporter di sana sih baik ya, alhamdulillah. Dan kita tuh berusaha semaksimal mungkin untuk menambah koneksi lagi ke sesama supporter gitu yang lain. Terus belum lama ini kan kita juga berawal dari Cerezo Osaka. Apa itu lagi? Ada nama supporter di Jepang. Terus kan belum lama lagi yang kemarin foto collab itu sama FC Tokyo. Itu aku tahu FC Tokyo karena ada Arhan udah gitu doang. Terus juga kita tuh waktu pas Summerfest kemarin itu sempat ngundang Cerezo salah satu supporter Cerezo Osaka juga. Dia tuh jago sih dalam nge-DJ. Dan yang spesialnya lagi dia juga bawain lagu-lagu Jackmania. Gitu. Iya. Nah, itu benar-benar literally dibawainnya dalam lirik Persija juga atau mungkin di Jepang apa gimana? Lirik yang aslinya. Oke. Dan kalau untuk sama supporter lokal yang lainnya yang besar itu yang rame yang kelihatannya Aremania sih, Aremania Japan. Iya. Ada juga Arema di sana ya. Ada Aremania, ada Pasopati, ada BCS dan banyak sih di sana. Gitu. Tapi pernah nggak sih ngadain satu kegiatan mungkin bareng-bareng supporter lokal? Udah pernah belum? Oh, bareng itu biasanya sih kita bikin fun futsal. Trofeo fun futsal. Siapa yang menang? Jiwa kompetitif ya. Jadi kompetitifnya keluar. Siapa aja kan namanya juga fun. Tetap sapu terus. Emang suka gini. Dia yang bikin, dia yang nyapu kata gue gitu. Nggak, tapi dia yang mancing sendiri, dia yang nyapu. Abis yang lain gak ada yang mau nyapuin, gak ada yang canda. Nah, tadi kan sempat di-mention, iya sih aku juga pernah sempat ngeliat ya kemarin sempat collab dengan tadi supporter Tokyo. FC Tokyo. FC Tokyo. Nah, itu tuh collabnya dalam bentuk apa sih, Kak? Collabnya itu kemarin sih jalan-jalan keliling stadion sih sama nonton bareng FC Tokyo. Kemarin siapa yang tanding? Arhan. Mas? Enggak, Arhan kan bukannya pindah ya? Oh iya, sekarang di Korea kan ya? dia udah di Korea dia. Iya, maaf ya. Mas Arho, ayo NDX bareng. Semua diajakin NDX. Nah, apa jadi balik lagi apa tadi? Keliling stadion. Itu tuh berarti stadion home base-nya si FC Tokyo aja atau beberapa stadion gitu? Kayaknya kemarin itu bukan pertandingan FC Tokyo deh. By the way kalau ngomongin stadion nih tadi. Kalau misalkan nih kayak di Jakarta kan GBK identik dengan Persija. Tapi kalau di sana apakah satu stadion bisa dipakai beberapa klub atau seperti apa tuh? Bisa kok dipakai beberapa klub. Oke, memang dipakai beberapa klub ya. Betul.
Oke, berarti mungkin ya bisa aja tadi nontonnya bukan nonton si FC Tokyo, tapi nonton klub lain juga gitu ya. Tapi bareng sama supporternya aja buat nonton pertandingan sepak bola di Jepang. Kalau ini enggak, sorry motong. Kalau misalkan kan yang kita tahu kita nontonnya Rafathar keliling Liverpool. Nah ini kan berarti ada lagi tuh. Lu bingung ya gue mau arahnya mau kemana? Arahnya mau kemana nih? Nggak, gue sedang menebak-nebak, nggak apa-apa. Lanjut aja ke. Enggak, kan nih cipung garis keras gitu ya. Terus ke Rafathar. Terus cuma taunya itu. Jadi ternyata di Jepang juga ada. Soalnya kalau ngomongin di Indonesia, tolong koreksi kalau salah ya. Di Indonesia kayaknya belum ada ya kayak tur stadion. Kayak tur stadion yang di luar negeri, selain maksudnya yang kayak yang tadi kayak Rafathar atau apa stadionnya MU misalnya kayak gitu. Itu emang bentuknya kayak gitu. Atau enggak cuman datang nontonin aja? Kalau kemarin sih anak-anak di Jack Sakura benar-benar nontonin sih dari mulai sampai habis gitu. Terus berarti itu baru berarti bukan enggak di gambaran gue kirain tuh kayak tour yang itu loh, tau kan yang ya MU yang itu kan. Ya, gue mencoba bertanya lagi sama warga di sana. Iya tahu kan kayak gitu. Gak apa-apa loh warga di belakang kamera nyautin dong, aja. Enggak apa-apa. Biar kelihatan rame. Biar rame ini kelihatannya support. Oh, berarti datang nonton. Tapi tuh untuk penontonnya tuh memang rame kah juga kayak kita tuh misalnya rame juga karena mungkin di Jepang itu juga fanatik sama sepak bola ya. Kak, kamu tau nggak Chen bahasa Jepang? Chen mereka Enggak tahu karena enggak ada yang sama-sama kayak kita dikit-dikit gitu. Aita kata apa sih artinya? Artinya apa? Aita kata itu apa artinya? Ayo jawab nggak? Ya, guys. Penonton kecewa. Nanti di spill nih yang lupa di belakang ini siapa ya? Supporter JKT namanya apa? Raffi, apa nama lu Raffi? Nggak tahu lagi. Apa? Mang? Supporter JKT48. Nggak tahu lah itulah pokoknya. Tolong dibantu ya. Iya, masa Aita kata tuh apa? Soalnya tahu cuma oi. Aita kata itu kalau nggak salah ingin bertemu. Iya lagi. Aita kata. Iya. Di belakang layar nih Jepangnya Jepang tembak ya. Aita kata kayak akhirnya bertemu gitu. Soalnya kan tak itu kayak bentuk lampau. Gitu. Iya aja dah. Nah, ini ada ya past tense-nya ya. Terus kayak bahasa Inggris. Kan di sana berarti atmosfer nonton di stadionnya juga lumayan sangat berasa ya kalau gitu ya, karena kan kita tadi dibilang negara yang lumayan fanatik sepak bola juga, sepak bolanya oke gitu. Tapi FC Tokyo itu ngomong-ngomong dia warnanya apa sih? Kita kan hitam. Oh, hitam. Oh, berarti satu stadion hitam dong? Enggak juga sih. Lah kita mencoba untuk oranye walaupun banyak hitam sekarang. Ya Winda. Enggak, gue tuh pengen tahu misalnya atmosfernya kalau yang kayak tadi yang lain apa merah, hijau gitu. Enggak ya? FC Tokyo kayaknya hitam memang. Siapa sih Mas di balik ini? Ya? Kita apa sih kalau hitam? Nah, nyebutannya Ultras iya ya. Bukan apa sih? Kasual ya nggak sih? Kasual. Ya, gitu. Mohon dikoreksi lagi. Ya. Gak denger, bentar. Ini kan dari tadi ada mas gitu. Di balik layar ada mas gitu. Mas Jepang. Mas apa sih? Rio dong. Iya lagi. Mas Jepang yang tapi ini bukan ya. Nah, nah by the way, dengar kalau join Jack Sakura itu bisa dapat kesempatan door prize, dapat pasangan juga. Apa gimana sih? Itu gimana? Itu ya banyak yang berlabuh ya kayaknya. Iya, kayaknya banyak yang berlabuh juga. Oh iya. Kayak tapi gua. Beneran ada ya? Kayak gua enggak tuh. Kayak gua kan. Tapi kenalnya di mana sih sama mas-mas di balik layar ini? Sebut saja dia mas. Kenalnya itu sih waktu itu di stadion ya. Tapi di Indonesia apa di Jepang? Di Indonesia. Justru di stadion. Dan gue itu waktu itu emang belum ketemu sama anak-anak Jack Sakura yang ada di Indonesia. Terus akhirnya memberanikan diri gitu buat ketemu sama anak-anak Jack Sakura pas lagi di Indonesia. Iya, pas lagi nonton. Tapi gue mau bertanya, loncat banget nih pertanyaannya. Berapa Jack Sakura tuh rame nggak sih? Berapa orang atau sekarang anggotanya tuh? Kalau Jack Sakura itu anggotanya menurut data yang dikasih sama pengurus ya, itu ada sekitar 160 orang. Banyak juga ya. Iya. Dan sekarang pun juga masih ada yang tahap proses sih.
ada 40 orang itu. Soalnya kan kalau untuk masuk JEK Sakura itu ada beberapa tahapan ya. Salah satunya itu kayak penting nih. Itu keluar pertanyaannya dari gue. Ya silakan. Terima kasih Winda. Contohnya itu kayak harus wajib ngikut 2 kali kopdar. Nah, kopdarnya itu diadainnya 2 bulan sekali gitu. Jadi kopdarnya 2 bulan sekali, harus ikut minimal 2 kali untuk bisa akhirnya sampai sebagai anggota. JEK. Ya oke, JEK. Tapi mostly dari 160 orang itu di sana sekarang posisinya. Iya, di sana semua. Dan kalau semisal enggak semua nih sama mas-mas di belakang ini enggak lagi. Ini katanya tembak ya. Katanya tembak udah enggak lagi. Oke, berarti 100 kalau semisal udah pulang itu kita balik lagi ke korwil masing-masing. Gitu. Nah, ini kan juga jadi informasi ya ke teman-teman. Maksudnya kan enggak semua yang bekerjanya tuh menetap di sana. Ada betul. Yang kayak cuma 1-2 tahun. Berarti secara administrasinya nih, setelah dia tidak bekerja lagi, apakah nanti dikonfirmasi tidak bekerja lagi lalu KTA-nya dialihkan atau seperti apa sih? Karena kan di sana juga KTA dong. KTA kan. Nah, untuk yang selesai bekerja, hitungan yang selesai bekerja itu sistemnya gimana nih yang udah-udah? Sistemnya sih KTA-nya tetap kita bawa ya, Mas. Cuman ya kita kesininya balik lagi ke korwil masing-masing. Mungkin sampai selesai si KTA. Kan KTA itu ada masa berlakunya, berarti ketika dia perpanjang lagi, dia tuh wajib kembali ke korwil sebelumnya. Oke. Ini ada ilmu yang bagus. Maksudnya iya kan nggak tahu nih, maksudnya nggak semua gue bilang nggak semuanya dari sana kan berganti lagi, nanti ada yang baru berangkat lagi, berarti sistemnya seperti itu ya. Tapi kalau dari Jack Angel-nya sendiri ada berapa orang nih Kak? Jack Angel-nya sendiri itu ada 5 orang. Cukup banyak juga ya, maksudnya teman-teman yang berkarir di Jepang seperti itu. Tapi berarti 5 ini sekarang yang masih ada di sana atau masih ada di sana semua? Okay. By the way, kamu ada ini nggak sih culture shock gitu pas di Jepang? Culture shock di sana itu nggak ada sih sebenarnya, karena kan pas belajar itu diajarin ya budaya-budaya Jepangnya, jadi nggak terlalu kaget sih pas kesana juga. Tapi gampang nggak sih beradaptasi sama, apalagi kan kesana tuh bukan jalan-jalan, kalau jalan-jalan mungkin beda kan. Kayak kita kesana kerja gitu. Gampang sih, soalnya orang-orang Jepang pun kalau semisal yang sama pekerja ya, mereka tuh gampang akrabnya gitu. Oke. Karena kan leader ya di sana, jadi mereka ya harus akrab gitu. Berarti ini pertanyaan lagi nggak berarti tidak mendapatkan kesulitan yang gimana gitu ya untuk kerja. Kan tadi aku bilang beda, kalau kita jalan-jalan kayak ya udah gitu. Kalau kerja kan ada yang batas-batasan yang nggak bisa di ini gitu. Cuma BTW kalau misal ke Jepang itu kalau kita ngomong bahasa Inggris itu nggak bakal digubris tau. Sama orang Jepang. Iya. Kita harus ngomong pakai bahasa Jepang. Tapi ngomongnya itu kayak konnichiwa gitu. Bisa nggak sih ngomong pakai bahasa Inggris? Tapi kita tuh kayak kalau misalkan nggak bisa ngomong pakai bahasa Jepang, mungkin bisa pakai translate. Dari Google Translate kayak gitu. Iya, karena nggak semua orang di sana tuh ngerti bahasa Inggris ya. Berarti kemarin sebelum berangkat belajar ini dulu ya? Iya, tapi udah lancar nggak sih? Atau maksudnya hitungannya udah dasar obrolan itu udah punya? Lumayan sih Kak. Soalnya kan kalau misal sama lansia memang harus ngomong ya to the face gitu, face to face gitu loh. Kalau misal kayak kerja di pabrik, mungkin itu kayak cuman mungkin kayak yang sering aja gitu loh. Tapi kan kalau misal sama lansia, sama orang tua, apalagi sama orang gitu ya, mungkin kan harus yang bener-bener bisa bahasa Jepangnya gitu. Tapi after ini berarti ini udah selesai dong? Udah selesai. Tapi ada rencana balik, keinginan balik atau ada kayaknya usaha? Dia megang cincin mulu kayaknya. Bentar lagi apa kode nih? Kodein gue pertanyaannya ke situ. Tapi gimana? Enggak. Gini, enggak lihat. Enggak. Tapi siapa tahu, maksudnya karena gue udah kena lingkungan di sana, terus melihat apakah ada rencana dalam waktu dekat ataupun berusaha untuk cari ini lagi di sana atau gimana sih sejauh ini? Kalau untuk balik ke Jepang sendiri itu sebenarnya niatannya masih ada. Cuman kalau untuk sekarang masih stay di Indo sih. Soalnya kerjaannya juga udah cukup alhamdulillah gitu, baik gitu. Dan ada di sini kerja berarti udah sekarang. Iya, udah kerja. Perawat juga. Perawat. Wow. Perawat di klinik sih sekarang. Gitu.
Oke. Nah, tadi belum kejawab. Apa? Jadi bisa ketemu sama Mas Jawa ini dari mana? Di stadion. Di stadion tadi dia ketemunya di sini. Iya, di stadion ketemunya di sini. Nah, jadi gara-gara kopdar itu, gara-gara sesama dulu pernah ex gitu ya. Ex Kita Jepang mantan, kayak gitu ex ya. Jepang gitu. Gimana cara dia deketinnya lo? Enggak ya. Senyum loh dia. Dia nanti adalah di spill ya orangnya. Padahal udah tahu Kak gitu. Nih ya, buat yang penasaran silakan nonton episode yang Infocom. beberapa setahun yang lalu Infocom bersama Bareng. Jack Sakura. Adalah pokoknya di situ, cari aja. Oke. Nah, ini pertanyaan yang selalu gue tanyakan ke semua orang yang dari Jepang. Makanan kesukaannya apa? Kalau gue makanan kesukaannya itu ramen. Ramen. Itu kan kalau tanggal muda. Kalau tanggal tuanya apa? Kalau tanggal tuanya karage. Enggak udong. Enggak. Udah ngerti iya, harus iya. bacanya pakai udong. Bener kan ya? Oh iya, enggak. Oh gitu. Iya. Itu baru tahu. Bukan udon. Kalau udon tuh salah, harus kalau di bahasa Jepang n itu jadi eng. Bisa juga m. Tuh. Udong. Terima kasih, ini adalah salah satu ilmu yang saya dapatkan. Karena nanti kita tunggu diundang. Ya kalau dong. kita kalau lapar ke Sevel bisa lah, udon bisa. Nggak apa-apa, kita ngerebus mie juga nggak apa-apa, yang penting diundang. Gue lagi gini, gitu. Katanya Mas Jawa yang di belakang situ adalah, lah saya aja bingung mau kapan kerja ke Jepang lagi nih Dita. Oke, BTW Kak, ini Bu mungkin kayaknya mau berbagi tips ini untuk teman-teman, mungkin nanti ya siapa tahu ada teman-teman Jack yang mau ke Jepang, mau apply-nya kerja di gimana? Jepang. Sejauh ini gimana? Kalau untuk tips-tipsnya sih belajar yang giat aja, sama untuk mengatur waktunya kan di sana emang disiplin banget ya. Harus disiplin juga, terus tepat waktu. Pokoknya harus ya serba jangan jelek lah kalau di sana gitu. Harus belajar juga di sini. Berarti itu berarti untuk teman-teman yang berniat untuk kayak teman-teman Jack Sakura yang kerja di sana kali ya. Jadi sebelum berangkat make sure kalian sudah mentalnya dikuatin dulu karena dunia kerjanya kerja di sana keras ya. Tapi kalau working hours-nya tuh tetap 8 jam apa gimana tuh? Iya, tetap 8 jam. Tapi produktivitasnya mungkin beda ya. Tinggi. Iya sih, pasti ya. Oke, terakhir nih Kak Irna. Ini kan ada di podcast Jack Angel Talks. Sebagai salah seorang Jack Angel juga nih Kak. Mungkin punya pandangan atau menilai Jack Angel sekarang tuh seperti apa sih? Jack Angel sekarang itu keren sih. Dan semoga untuk berikutnya gitu ya, banyak nih cewek-cewek yang ikut temennya atau cowoknya nonton Persija itu suka gitu, jadi suka sama Persija bener-bener dari lubuk hati gitu loh. Dan support bener-bener support bener-bener, bukan hanya sekedar FOMO aja gitu. Iya, bahkan sekarang nonton bola juga bisa FOMO ya? Iya, betul. Bisa FOMO. Enggak, kalian harus cinta Persija benar-benar kayak KLK. Udah punya Garuda ID belum? Oke. Nah, terakhir ada yang mau disampaikan nggak nih? Buat teman-teman lain, Jack Angel lain? Atau teman-teman yang di Jack Sakura di Jepang sana? Iya, mungkin mau menyapa atau mau apa gitu. Pakai bahasa Jepang dong. Iya, udah lupa soalnya. Iya, mau enif lagi ya? Oh iya, bentar lagi mau ulang tahun ya. Enif, terus mau ada acara kah lagi? Iya, mau ada acara. Acaranya itu cuman kayak simbolis aja sih, Kak. Karena kemarin udah Summer Fest ya. Iya, kayak potong tumpeng, tip lilin. Terus juga tanggal 31-nya itu bakalan ada kayak main ski bareng anak Jack Sakura. Beda ya di sana. Enggak ada kode-kode. Lo nyampe sana itu sudah cair. Iya lagi. Enggak, tapi beda ya. Maksudnya kalau kita usaha dulu. Nyeblak bareng gitu ya. Ini main ski bareng. Iya, main ski bareng. Terus malamnya itu kita bakalan kayak nontonin kembang api mungkin ya. Di sana. Tadi kembang api bahasa Jepangnya apa? Hanabi. Nonton kembang api tahun baruan. Terus juga kita tuh kayak ngasih momen Jack Sakura. Terus nanti dikasihnya itu balon sama kayak kartu ucapan gitu. Kartu ucapannya kayak selamat tahun baru, sama di situ tuh juga tertera apa sih itu Persija, Jackmania itu apa kayak gitu. Karena kata Elke besok nggak keburu, nggak apa-apa lah tahun depan. Masih usaha guys. Nanti Summer Fest tahun depan kita berangkat tuh ya. Boleh. Berangkat kemana? Boleh katanya, tolong. Oke, thank you banget Kak Irna udah main ke Jack Angel Talks. Yeay.